Halo semuanya, selamat datang di podcast Bicara Hukum bersama kami kelompok proyek klinik hukum pidana. Saya Eni Namira Baru sebagai pemandu acara kita pada hari ini. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan dulu anggota kelompok saya. Di sini ada Tasya Dedara, ada Tasya Atiko, ada Putri Wisalia, dan ada Kamelia. Baik. Nah, teman-teman nih pada penasaran sama topik pembahasan kita hari ini. Sesuai dengan judul podcast kami yang bertajuk Ulik Kasus Pembunuhan Anak di Pantai, Tinjauan Hukum, Perlindungan, dan Upaya Pencegahan Kekerasan Anak. Maka fokus pembahasan pada podcast ini akan seputar berita yang mengenai berita yang cukup viral pada waktu itu. Nah, teman-teman pembicara, kira-kira bagaimana nih respon-respon kalian pada waktu mendengar berita ini? Kalau dari aku sih kayak kaget dan speechless. Kok bisa ada manusia setega itu dengan anak sebagai korban? Dan itu beritanya itu sebelum file pembunuhannya itu sempat file pencarian anak hilangnya. Nggak lama kemudian ditemuin anak tersebut udah meninggal dunia di pantai dengan darah yang mengenaskan. Jadi kayak campur aduk gitu rasanya kan. Iya, sama kayak aku. Saya sedih banget ketika kita baca beritanya dan jadi bertanya-tanya kenapa pelaku tuh tega membunuh anak ini yang masih polos dan bahkan pelakunya ada banyak gitu. Oh itu ramenya ya. Iya. Terus katanya itu kan tuh ibu dan perempuan juga, sayang banget ya pastinya. Sesama perempuan loh, bakalan jadi ibu tapi kayak gak ada tega gitu. Ya teman-teman, banyak banget nih responnya nih. Tapi pada intinya kita semua merasakan sedih, marah, dan ingin menghukum bergerak secara tegas. Nah, teman-teman, kira-kira pasal mana nih ya yang bisa kita terapkan kepada pelaku dan apa ya ancaman hukuman pidananya? Kalau dari keterangan polisi, para pelaku ini yang terlibat ini dalam pembunuhan anak ini dikenakan pasal berlapis. Mulai dari pasal 80 ayat 3 tentang mengenai penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan mati. Kemudian juga pasal 83 tentang menculikan, kemudian 310 tentang pembunuhan berencana KUHP dengan ancaman pidana mati. Nah, kalau di KUHP baru juga sama ya, hanya berbeda di nomor pasal. Itu ancaman hukumannya bisa penjara seumur hidup hingga pidana mati. Iya, di undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang undang hukum pidana itu sama ya bahasanya masih akan dihukum seberat beratnya. Juga kemudian menurut saya ini kemudian pasal menyatakan orang tersebut udah tepat karena pelaku itu melakukan penculikan kemudian udah merencanakan pembunuhan tersebut meskipun target awalnya bukan anak itu ya. Kemudian mereka juga menganiaya sampai mati dan udah seharusnya dihukum dengan seberat-beratnya. Benar-benar, saya juga setuju nih sama kakak ini. Nah, kira-kira hal-hal seperti apa ya yang dapat memberatkan pelaku dalam proses peradilannya dan apakah ada kemungkinan pelaku itu bisa bebas dari tuduhan tersebut? Wah, pasti banyak sih yang memberatkan. Soalnya itu pelakunya itu semuanya itu memiliki pertanggungjawaban pidana yang utuh nih. Berdasarkan kronologis kan ketiga pelaku awal itu kalau nggak salah inisialnya SH, EM, dan NN ya. Itu sudah merencanakan pembunuhan itu sejak awal. Sejak 1 bulan sebelum korban dieksekusi, awalnya itu bukan korban ATK yang jadi target mereka, tapi ibu korbannya. Tapi malah menjadi anaknya. Terus kenapa dari itu APK tuh Pak? Karena itu tidak terrealisasi katanya sih. Jadi untuk menuntaskan dendam mereka terhadap ibu mereka, jadi anaknya ini. Oke, anak sopir. Miris. Karakter. Terus motifnya itu apa ya Pak? Para pelaku ini bisa membunuh anak palsu. Motifnya sih macam-macam ya. Karena katanya si SH sama si RH ini punya ada utang nih sama si ibu korban. Terus ada rasa tidak sukaan juga sama mereka dan sama ibu korban. Terus kalau dari keterangan polisi juga SH dan RH ini ada hubungan romansa sama jenis dan SH cemburu dengan ibu korban karena dekat dengan si EM. Kalau si EM beda lagi, dia tuh kesel karena ibu korban tuh suka marahin anaknya. Jadi disusun rencana deh mereka bertiga ya dan akhirnya membunuh si APH di gudang hutan Maya sebelum akhirnya dibuang ke pantai. Terus udah dibuang ke pantai dan
tersangka lainnya sama si UH dan YK inisialnya. Iya, kan saya baca di kalau juga kan, katanya bahkan si RM ini ya, si RM ini bahkan setelah membunuh itu dia ngajak ini korban untuk karakteristik untuk melapor. Jadi kalau dilihat dari aspek kriminologinya nih, kayaknya mereka ini ada gangguan psikologis ya. Jadi mereka tuh tega dan ignoran gitu, gak punya rasa kasihan gitu. Iya, Kalau dari si aspek kriminologi itu kayaknya gitu ya. semacam psikopat gitu. Iya, iya. Kayak gangguan jiwa ya. Nah, kira-kira untuk ancaman pidana antara pelaku tuh bakalan sama atau enggak? Pasti enggak ya, karena ada banyak alasan selama sidang orang itu akan melakukan ini jadi hukuman yang ada pelaku. Tapi yang jelas semuanya tuh bakal dapat sanksi yang berat. Bakal bentuk sekecil apapun yang memberikan tindak pidana itu, apalagi membuat berencana itu memiliki nilai sanksi yang sangat berat. Kita udah bahas mengenai hukuman dari pelaku. Tapi yang namanya tujuan dari hukum adalah untuk memberikan keadilan. Artinya bagi korban tidak langsung yang diberikan pun harus ada nih keadilan yang diberikan. Dalam sistem hukum Indonesia, kira-kira keadilan seperti apa yang dapat diberikan kepada keluarga dari korban HPK? Kalau dari sistem hukum kita yang mengenai perlindungan korban itu udah diatur di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Jadi biasanya untuk korban tidak langsung seperti keluarga yang tinggalkan seperti APH yang meninggalnya ini itu akan diberikan berupa kompensasi atau restitusi dan bisa jadi kalau keluarga korban. Memang kelihatan tidak adil ya karena yang namanya nyawa itu nggak bisa digantikan dengan Iya, benar banget. tapi berdasarkan sistem hukum di Indonesia ini masih bentuk perlindungan seperti itulah yang berlaku bagi korban meninggal dunia. Jadi untuk case APH yang dibunuh ini keluarganya mungkin bisa mengajukan kompensasi atau restitusi terkait dengan aparat penegak hukum. Jadi masih sangat banyak yang perlu diperbaiki ya terhadap sistem hukum di Indonesia ini. Karena yang namanya ditinggal korban dan meninggal dunia itu pasti sangat menyakitkan dan juga bisa mengguncang mental baik bagi yang ditinggal. Benar. Jadi di judul podcast kita juga yang membahas mengenai upaya. Jadi kalau kita ketahui bahwa siapapun bisa menjadi pelaku kejahatan gitu. Jadi sudah seharusnya kita aware dan peduli dengan lingkungan kita agar kita bisa mencegah tindak pidana Setuju. Oke. Nah, teman-teman, nggak terasa kita sudah ada di penghujung pembahasan ya. Ulik kasus yang kita lakukan hari ini sangat menarik untuk dibahas karena mempresentasikan kekejian dari pelaku yang melakukan kejahatan yang tanpa pandang bulu. Oleh karena itu diperlukannya penegakan hukum yang sesuai terhadap para pelaku sebagai bentuk keadilan bagi keluarga korban yang ditinggalkan. Sebelum menutup podcast ini, kita luangkan waktu sejenak untuk berdoa agar korban APH mendapatkan tempat terbaik di sisinya. Dan semoga ketabahan dan kesabaran akan terus diberikan kepada keluarga yang ditinggalkan. Berdoa dulu ya, berdoa selesai. Nah, sekian podcast Ulik Kasus kelompok kami. Semoga pembahasan yang diberikan dapat memberikan pemahaman baru dan meningkatkan kesadaran akan bahaya kejahatan yang mengintai di luar sana. Saya Ina Mira Barus dan Tasya Azamra, Tasya Atiko, Putri Giselia, dan Amelia Putri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lindungi anak kita, tegakkan hukum, dan beri keadilan para korban. Dadah!